dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Senang ku dapat ampun dosa,
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berapa dari kita yang bersuka cita pada malam hari ini boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Kita awali ibadah ini dengan minta pertolongan daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali lagi kami Tuhan, umat-umat-Mu yang Engkau pilih datang di tempat ini, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat 1 minggu lamanya kami boleh melaksanakan aktivitas kami boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Namun pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami meminta Tuhan jamah setiap hati kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami yang datang. Ketika kami pulang tidak sama lagi. Kami beroleh hikmat daripada Tuhan. Kami beroleh kekuatan daripada Tuhan. Kami beroleh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Jalannya ibadah ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sama-sama kita semua orang-orang pilihan Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Mari fokuskan hati kita. Tinggalkan setiap mungkin gadgetnya kita yang akan nantinya mengganggu konsentrasi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Dari awal, mari kita berkatakan, hatiku mau menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya
iman kami Tuhan Yesus. Hatiku ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan apa yang kami miliki, kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap kami hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang.
segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, nyatakan imanmu lewat pujian ini. Ku sama-sama jemaat Tuhan kita bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita, amin. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang benar dalam hidup kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita katakan pujian. Aku kan bersuka karena kasih-Mu.
lipat gerakan. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau tak ubah ratapku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Diriku dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, lebih dari pemenang. Dari awal, sama-sama. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang tak Kau nyatakan bagi. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidupku Tuhan, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sambil bertepuk tangan, musik memuji Tuhan. Mari kita sorakan. Sekarang ku bersuka Tuhan, ku bersuka. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Katekismus kita pada minggu ini bertema eksistensi Allah. Terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan eksistensi Allah? Eksistensi Allah adalah keberadaan Allah yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kebijaksanaan mutlak yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta serta segala isinya sebagai dasar dan pusat iman Kristen. Seperti terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 90 ayat 2, Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pertanyaan 2, bagaimana menerima kebenaran tentang keberadaan Allah? Pertama, menerima dengan iman berdasarkan bukti yang ada di alam semesta, terdapat dalam Roma 1 ayat 6. Yang kedua, menerima dengan iman berdasarkan bukti tertulis yang ada di dalam Alkitab, terdapat dalam Ibrani 11, 1 dan 6. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya, bawa sembah, bilang pada Tuhan, kami rindu Tuhan, dan kami siap menerima. Mari angkat pujian. Penuhi aku
Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu bagi Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Mari dengan iman angkat tanganmu pada Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Rindukan rohmu mengurapi saat ini. Lebih lagi kau katakan pada Tuhan kita. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Rindukan Kau hadir di sini. Amin. Rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. saat ini, Yesus. Sama-sama katakan saat ini, Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Kami ucap syukur buat malam hari ini karena kami bisa ada. Karena anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan biarlah puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kami mau buka hati kami, Tuhan. Hati kami yang keras kami mau lunakkan di hadapan-Mu. Dan kami siap menerima firman Tuhan. Kami mau fokus mata, telinga, pendengaran kami. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Rabi juga hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu saat memberitakan firman Tuhan. Sehingga yang keluar adalah pribadi Kristus. Dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada pribadi demi pribadi yang hadir malam hari ini. Biarlah Roh Kudus berbicara sehingga kehidupan mereka dibaharui, ditransformasi. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau yang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa ya. Ya, baik. Masih dengan tema di minggu ketiga di bulan Juni ini kita berbicara banyak tentang tema keluarga. Makanya malam hari ini kita akan berbicara tentang generasi yang tangguh. Boleh sama-sama katakan generasi yang tangguh. Nah, saya lihat di sini muka-mukanya generasi yang tangguh. Ya. Tunjuk kanan kirinya bilang kamu generasi yang tangguh. Baik. Tapi malam hari ini kita akan melihat apakah kita akan berbicara tentang ciri-ciri generasi yang tangguh. Dan nanti kita bisa lihat apakah kita sebenarnya punya ciri-ciri itu. Dan ini penting buat kita semua belajar. Oleh karena itu mari kita semua buka di dalam Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Mari kita buka bersama-sama dalam Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Nah, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, kita akan baca secara bergantian. Nanti di ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Boleh yang mengerti katakan amin? Amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri.
Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16, ayat pertama berkata demikian, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat yang kedua. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. 4. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. 6. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. 8. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 10. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. 12. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. 14. Bagi orang yang suci semuanya suci, tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. 16 sama-sama. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita belajar malam hari ini tentang apa yang Tuhan mau pesan kepada kita semua, mari kita sedikit belajar tentang latar belakang kenapa ada surat kepada Titus. Nah, surat Titus ini yang menulis adalah Paulus, ya. Terjebak lagi. Malah sudah sering digunakan. Gitu ya. Jadi surat ini ditulis Paulus kepada Titus. Nah, saya cerita sedikit. Kita tahu semuanya bahwa Paulus adalah seorang penginjil yang bergerak dari kota ke kota yang lain. Nah, seumur hidupnya Paulus ini menjadi penginjil semenjak namanya dirubah menjadi Saulus, menjadi Paulus, maka Paulus bergerak dari suatu kota ke kota yang lain. Nah, salah satu kota atau pulau yang disinggahi oleh Paulus ini namanya Pulau Kreta. Bukan kereta api atau kapal api, bukan, tetapi Kreta ini sebuah pulau ya. Jadi waktu itu saya mencari sejarah kenapa Paulus meninggalkan Kreta waktu itu. Ternyata memang karena urusan Paulus banyak. Paulus banyak mempertobatkan orang di Pulau Kreta dan kemudian orang-orang yang bertobat di sana perlu digembalakan, perlu kemudian dikumpulkan, perlu kemudian ada orang yang melihat di sana. Karena Paulus harus ke kota berikutnya, Paulus punya jadwal untuk mengunjungi kota-kota yang lain. Nah, sehingga dari situ kita belajar bahwa kemudian Titus ditinggalkan Paulus di sana. Ya, untuk kemudian mengurusi hal-hal yang belum diselesaikan oleh Paulus. Karena Paulus harus pergi ke tempat yang lainnya. Nah, Pulau Kreta sendiri adalah sebuah pulau besar yang sebenarnya punya banyak-banyak kota di dalamnya. Ingat ya, kota bukan kecamatan, tetapi dia punya banyak kota karena letaknya yang strategis. Dia ada di Laut Tengah, Pulau Kreta, dan kemudian banyak kota-kota di sana. Makanya nanti di ayat ke-5 dikatakan penatua-penatua setiap kota.
Karena memang di sana levelnya adalah kota dan banyak sekali kotanya. Tetapi Pulau Kreta sendiri ini punya reputasi yang sangat buruk. Nah kalau kita nanti membaca di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, artinya orang mereka sendiri berkata bahwa dasar orang Kreta pembohong, binatang buas dan pelahap yang malas. Tahu pelahap yang malas? Sudah rakus dia malas lagi. Ya, lihat sampai kiri kanannya, bukan jikau. Gitu ya. Bukan jikau bilang begitu. Ya. Jadi bayangkan di sana lengkap sudah. Ya, ada pembohong, binatang buas, tahu kenapa binatang buas? Ya, dia suka mangsa temannya sendiri. Dia tidak peduli siapa di depannya, kalau dia lapar maka hawa nafsu menguasainya dia. Ada juga pelahap yang malas, sudah rakus malas. Ah itu di sana orang-orang Kreta. Ya, makanya di sana waktu ditinggalkan Titus di sana, oh itu pergumulan besar. Titus tidak ditinggalkan di tempat orang-orang yang sudah baik. Tapi orang-orang yang modelnya seperti ini. Nah itu namanya Pulau Kreta. Lalu siapa itu Titus? Kita belajar, dari tadi pagi kita belajar dan sore juga tadi kita belajar. Titus adalah seorang muda, seorang Yunani non-Yahudi. Dia ini asalnya orang Yunani. Dia bukan orang Yahudi. Ya. Dia seorang anak rohani Paulus. Makanya kalau kita baca tadi suratnya dikatakan, untuk Titus anakku yang sah dalam iman kita bersama. Nah artinya memang Titus ini dididik oleh Paulus. Ya. Umur Titus waktu dia terima surat dari Paulus ini sekitar umurnya antara 35 sampai 40 tahun. Ya. Nah mukanya Titus itu kurang lebih seperti ini ya. Ada? Nah ini saya cari dari sumber sejarah-sejarah gereja-gereja ortodoks dan tradisi gereja. Nah mukanya Titus ini. Jadi Titus dalam masa mudanya di antara umur 35 sampai 45 dia sudah menjadi seorang uskup di sana. Dia sudah menjadi pemimpin rohani di Pulau Kreta. Dan kemudian dia punya tugas untuk menetapkan bangsa-bangsa, untuk menetapkan kota-kota di sana, supaya ada pemimpin-pemimpinnya, supaya ada penatua-penatuanya. Nah ini latar belakang, kenapa surat itu ditulis, kenapa ada surat Paulus kepada Titus di sana. Nah malam hari ini kita akan belajar. Kita buka 1 Titus 1 ayat yang kelima. Nah dikatakan begini, kita akan mulai belajar. Itu tadi cuman kata pengantar supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi di Pulau Kreta dan kenapa Titus ada di sana. Nah, perhatikan Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah aku pesankan kepadamu. Nah, tadi pagi kita berbicara bagaimana ya Titus punya bagian, Paulus juga punya bagian sendiri. Tetapi malam hari ini kita akan berkata, perhatikan kalimat yang pertama. Dikatakan, aku telah meninggalkan engkau. Nah kata meninggalkan dalam konteks ayat yang kita baca, itu sebenarnya, Titus, kamu kubiarkan sendiri, supaya kamu bisa mandiri. Sama-sama katakan mandiri. Jadi Paulus meninggalkan Titus karena ada urusannya, lalu kemudian Titus dipercayakan sesuatu hal untuk mengurusinya secara mandiri. Oleh karena itu malam hari ini dengar baik. Kalau kita bicara tentang generasi yang tangguh, maka kita sedang berbicara tentang kemandirian. Sama-sama katakan kemandirian. Nah malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang kemandirian. Tetapi saya mau garis bawahi dulu, sebelum kita masuk ke dalam kemandirian yang saya maksud, kita perlu garis bawahi bahwa kemandirian di sini bukan artinya engkau terpisah dari komunitas iman. Tetapi kemandirian berdasarkan teladan yang kita baca di dalam Titus 1 ini, maksudnya adalah kemampuan untuk mau bertumbuh, mau mengambil tanggung jawab, berdiri teguh dalam iman, tanpa terus-menerus bergantung pada orang lain. Itu kemandirian yang dimaksudkan di sini. Jadi kita akan belajar malam hari ini untuk menjadi generasi yang tangguh. Ternyata ciri-ciri generasi yang tangguh adalah generasi yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang lain. Ini kita tidak berbicara tentang bagaimana kita berpisah dari komunitas. Ya. Tetapi bagaimana hidup kita, kehidupan kerohanian kita utamanya tidak bergantung kepada orang lain. Yang mengerti katakan amin. Nah dari ayat yang kita baca, sebenarnya ada model bagaimana kemandirian yang dimaksud.
Karena ciri khas, sekali lagi saya katakan, ciri khas generasi yang tangguh adalah generasi yang mandiri. Nah, Paulus mau mencontohkan malam hari ini kepada kita semua, kepada engkau dan saya, ini loh contoh kemandirian, ini loh modelnya kemandirian dari seorang anak didik dia yang namanya Titus. Ya. Lalu seperti apa kemandirian yang dimaksud? Tahukah kamu bahwa kemandirian Titus itu bukan muncul tiba-tiba. Orang yang mandiri itu tidak mungkin dia muncul tiba-tiba. Karena saya yakin dan percaya kemandirian Titus tumbuh besar karena kedewasaan imannya. Nah, kedewasaan iman ini akan membuat Titus, kalau kita nanti baca, Titus tidak bergantung lagi pada suasana. Dia ditempatkan di Pulau Kreta yang tadi lengkap 3 orang, binatang buas, pembohong, pelahap yang malas. Kemandirian imannya tidak bergantung pada di mana dia tempatkan, tidak bergantung pada suasana, tidak juga bergantung kepada sosok mentor yang harus ada terus ngawasin dia. Ingat, dikatakan tadi Paulus meninggalkan Titus di Pulau Kreta. Ya. Jadi sengaja waktu itu Paulus meninggalkan di sana supaya dia tahu bahwa Titus bisa mandiri. Titus adalah generasi yang tangguh dan dia punya ciri-ciri orang yang mandiri, makanya berani ditinggalkan. Ya, orang yang punya kesifat mandiri, dia nggak akan goyang apapun terhadap faktor-faktor yang ada eksternal dari luar sana. Dia nggak bergantung pada suasana, mau ditempatkan dimanapun dia sanggup. Nggak diawasin sama figur mentornya, dia sanggup. Kondisi eksternal seperti apapun dia sanggup. Nah, bagaimana saya tahu? Ya. Saat dalam Titus 1 ayat yang kelima, Paulus, bapak rohaninya, sengaja meninggalkan Titus di tengah lingkungan yang keras. Bukan karena Paulus mau lepas tangan loh. Bukan. Tetapi karena dia percaya bahwa Titus sudah cukup dewasa untuk berdiri sendiri dan dia bisa selesaikan tugasnya. Hari-hari ini kalau Tuhan tinggalkan engkau di sebuah lingkungan yang keras, ya, Tuhan mau engkau mandiri, yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan tahu engkau sanggup, engkau bisa, engkau mampu. Tapi dengar baik malam hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mandiri dan apa ciri-cirinya. Tadi kita sudah belajar. Lingkungan Kreta itu orang-orangnya parah. Titus ditempatkan oleh Paulus, ditempatkan oleh Tuhan. Bukan di tempat yang ramah rohani. Bukan di tempat orang yang bagus, yang sudah dididik karakternya, karakter ilahi. Tidak. Sebaliknya dia ditempatkan di tempat penuh orang malas, pembohong, berperilaku liar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Titus? Titus enggak lari. Bahkan sampai akhir hayatnya dia tetap menjadi uskup di sana. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak kabur dan ini paling penting. Walaupun ditaruh di tempat yang tidak ramah, di tempat banyak binatang buas, di tempat pembohong banyak, tapi dia nggak ikut-ikutan bohong. Dia nggak ikut-ikutan jadi binatang liar. Itu yang disebut dengan kemandirian. Dia nggak ikut arus di dalam apa yang terjadi dalam Pulau Kreta. Titus tetap berdiri teguh menyelesaikan misinya. Iman Titus tidak bergantung pada lingkungannya. Tidak bergantung pada Paulus meskipun dia seorang mentornya. Titus tahu siapa yang memanggilnya dan apa yang harus dia lakukan. Itu orang yang mandiri. Itu orang yang mandiri. Nah, pertanyaannya malam hari ini untuk kita semua. Berapa banyak dari kita yang sudah seperti Titus? Atau jangan sampai kita itu bunglon rohani. Tahu bunglon rohani? Menyesuaikan warna iman dengan lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar kita suka bohong, di situ kita suka bohong. Begitu datang nanti ke gereja atau ke pastori, mulai jadi malaikat lagi. Gak suka bohong. Itu bunglon rohani namanya. Ya. Kalau di gereja, pokoknya ngomongnya rohani. Di luar maki-maki. Halo? Berapa banyak dari kita yang kalau datang ke gereja, malaikat pun iri. Begitu keluar dari gereja, Lucifer yang iri. Halo?
Ya saya mengerti lingkungan itu penting buat kita. Kita butuh komunitas rohani yang sehat. Tapi akan ada masanya di mana engkau nggak bisa bergantung lagi sama komunitasmu. Akan ada waktu di mana engkau nggak bisa bergantung terus sama orang. Di mana engkau nggak bisa bergantung pada orang lain untuk hidup benar. Ayo coba perhatikan. Siapa di sini yang kalau datang ke gereja bergantung sama temannya kalau dijemput baru mau pergi datang gereja? Oh, ada mulai yang batuk-batuk. Ya, bilang samping kiri kanannya, bukan jikau itu bro. Ya. Halo? Sampai kapan kau mau bergantung pada orang, masalah imanmu? Ya, kalau nggak dijemput nggak mau datang ke gereja. Kalau nggak ada yang temenin nggak mau datang ke gereja. Itu bukan kau tanda-tanda orang yang mandiri. Dengar baik. Engkau masih bergantung sama orang lain. Padahal itu masalah personal imanmu. Tapi kalau engkau masih sering bergantung sama orang, imanmu masih sering bergantung sama orang, dengar, engkau belum dewasa. Dan kau tidak akan menjadi orang yang tangguh menghadapi masalah. Ya coba perhatikan. Coba siapa yang kalau misalkan di Makassar, kelakuannya mirip Lucifer. Begitu pulang kampung, suci, kudus, atau tak balik. Biasanya kalau misalkan datang di gereja, biasanya itu pelayan Tuhan kalau di gereja ya. Kalau di gereja sini suci kudus, begitu pulang kampung malasnya muncul, pelahapnya muncul, binatang liarnya muncul. Ada yang tak balik-balik, itu juga bunglon rohani. Orang-orang yang seperti ini belum menjadi generasi yang tangguh. Kenapa? Dia masih ikut lingkungannya. Akan ada suatu titik engkau harus berurusan sendiri dengan imanmu. Engkau harus mulai mandiri dengan imanmu, tidak bergantung sama orang. Ya, makanya kalau ada temanmu yang hari ini datang ke gereja baru kau jemput, bilang kok minggu depan saya tidak jemput kok. Datang kau sendiri, bilang begitu. Sedewasa imanmu. Itu ya. Dengar baik. Iman yang dewasa tidak tergantung pada suasana, tapi tertanam kuat dalam kebenaran. Nah, berita baiknya begini. Berita baiknya ini. Kalau engkau malam hari ini masih bergantung pada suasana, pada orang lain. Berita baiknya, engkau bukan gagal. Itu tanda kamu masih dalam proses pertumbuhan, belum dewasa. Makanya tapi jangan berhenti sampai di situ. Bertumbuhlah, jadilah seperti seorang Titus yang punya rasa kemandirian. Yang dia ditinggalkan sama mentornya pun dia tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadilah orang yang kalau enggak temannya pun enggak jemput datang ke gereja, bisa datang ke gereja sendiri, biarpun jalan kaki. Halo? Enggak usah malu-malu kalau datang ke gereja, harus ditemanin. Ya. Nah dengar baik, orang yang mandiri secara rohani, dia akan selalu mencari kebenaran, bukan sekedar dia terima kebenaran. Nah orang yang mandiri secara rohani, dia akan memiliki sikap yang aktif mencari kebenaran. Dia akan aktif melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab ketimbang apa yang dikatakan oleh pendeta. Makanya orang yang mandiri dia akan aktif, kritis. Artinya apa? Orang yang dewasa rohani dia tidak hanya pasif menerima apa yang diajarkan. Tetapi orang yang dewasa rohani dia menggumulkan. Setiap kata-kata yang diucapkan sama pendeta dari depan sini, dia selidiki lagi benar gak ini pendeta. Jangan sampai dia balik-balik di atas. Dia uji kebenaran itu berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Berdasarkan pimpinan Roh Kudus atau tidak. Itu orangnya ini, karena banyak hari-hari ini datang ke gereja, apa yang dikatakan pendetanya di depan dipercayai. Akhirnya dia manipulasi. Banyak hari-hari ini gereja-gereja yang sesat. Gereja-gereja yang mohon maaf pendetanya itu narsistik. Ada banyak gereja seperti itu. Nah kalau kita tidak punya kemandirian rohani, kita tidak mau, kita maunya nanti ke gereja baru kita buka Alkitab, ke gereja baru itu dibaca, itu pun kalau nanti, makanya saya senang di sini, setiap kali saya membaca firman Tuhan pasti saya suruh semuanya membaca. Karena mungkin jangan sampai sekali-sekali itulah ke gereja kau baca Alkitab. Makanya walaupun cuma dibahasnya cuma satu ayat, tetapi dibaca mulai dari ayat 1 sampai 16. Kan mumpung-mumpung ya kan. Ya paling gak pernah dibaca. Tapi dengar baik. Orang yang dewasa, orang yang mau kamu jadi generasi yang tangguh. Mulai belajar untuk mandiri. Buka itu kebenaran firman Tuhan, cari. Nah saya senang.
Kalau ada misalkan hamba Tuhan lain di sini berbicara, saya biasanya di belakang. Dia ngomong sesuatu, saya akan cek ayat di atasnya, ayat di bawahnya. Kita lihat, oh konteksnya seperti apa, ininya seperti apa. Itu penting buat kita. Jangan sampai di dalam kerohanian kita dikasih makan makanan yang salah. Yang harusnya makanan bergizi dikasih racun. Nah, kita tidak mengerti itu. Apalagi zaman sekarang, penafsirannya orang ngawur-ngawur sembarangan. Harus hati-hati. Engkau dituntut untuk bisa aktif mencari kebenaran, menyelidiki, dan menguji kebenaran tersebut. Nah, orang yang mandiri, dia bukan sekedar percaya karena orang lain bilang. Dan orang yang belum mandiri, kebiasaannya dia begini, kata Pak Pendeta saya begitu. Oh, sudah diajarkan dari kecil. Nah, bilang kakak rohaniku begitu, jadi kuikuti saja. Halo? Pernah enggak kita coba menguji semua apa yang dikatakan pendeta kita? Menguji apa yang dikatakan oleh kakak rohani kita, mentor rohani kita. Sebaliknya, orang yang dewasa secara rohani, dia akan ngomong gini, apa dasar alkitabiahnya? Apa maknanya buat saya? Dia akan selalu mencari kebenaran. Karena dia tidak mau dikasih sembarangan. Nah, saya berdoa setiap kita yang datang hari-hari ini. Engkau mau punya yang namanya kehausan rohani. Engkau rindu mau menyembah Tuhan sendiri. Engkau mau baca Alkitabmu sendiri. Kak, saya baca Alkitab tapi tidak ku mengerti, sabar. Kau baca saja. Karena seringkali jawabannya ada di kitab yang lain. Pada saat kita membaca Alkitab, kalau Tuhan mereveal sesuatu, Tuhan menyingkapkan sesuatu, terima. Jangan keraskan hati. Tapi kalau Tuhan tidak menyingkapkan sesuatu, simpan. Karena suatu saat Tuhan akan ingatkan melalui Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Tapi pernah enggak kita secara mandiri, kemauan kita, dari dalam diri kita pengen kebenaran, kita haus akan kebenaran. Makanya saya berdoa di setiap kita di tempat ini. Mulai malam hari ini, muncul kehausan rohani yang dalam dirimu. Engkau pengen sekali baca Alkitab selalu. Engkau pengen mengerti apa yang kau baca. Saya rindu juga setiap orang yang hadir di tempat ini, begitu membaca tidak mengerti, boleh kok tanya sama pendeta, boleh. Tapi jangan cuma 1, 3, kasih pembanding. Ya sama kalau kita medical check up, jangan cuma 1 opini, cari second opinion, third opinion, boleh, tidak ada masalah. Ya, untuk mengecek kebenarannya, karena harus diuji. Ya, orang yang mandiri akan berakar dalam firman Tuhan, bukan sekedar ikut kata orang, yang ngerti katakan amin. Dan itu butuh dari dalam dirimu, dari dalam hatimu, kerinduan yang dalam akan firman Tuhan. Kalau enggak punya itu, disesatkan gampang sekali. Dibuat tidak mengerti, gampang sekali. Contoh yang dilakukan orang di Berea. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata begini. Ini orang-orang di gereja yang namanya gereja Berea. Di Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena perhatikan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka ngapain? Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apakah yang diajarkan sama orang yang datang itu benar atau tidak. Nah itu yang harus kita lakukan. Kita harus kalau mau jadi generasi yang tangguh, mulai saat ini belajar selidiki Alkitab. Belajar baca Alkitab. Jangan cuma telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Halo? Ya, apalagi masalah doktrin-doktrin dan lain sebagainya. Harus belajar. Punya banyak referensi. Ya. Orang yang mandiri secara rohani, dia tidak suka iman yang ikut-ikutan. Mereka aktif mencari kebenaran. Orang yang mandiri siap berubah jika keliru. Dan berani berdiri di atas kebenaran. Meskipun kebenaran yang diyakini tidak populer. Dia tidak gampang ikut arus. Makanya kalau dia pulang kampung, orang mau mabok, orang mau judi, orang mau apa, dia nggak akan judi. Kenapa? Dia mandiri. Orang mau merokok di depannya, orang mau bicara kotor depannya, dia nggak akan ikut-ikutan. Sama seperti Titus, hidup di tengah-tengah pelayanan orang yang tidak ramah rohaninya. Dia tidak pernah menjadi pelahap. Dia tidak pernah menjadi pemalas. Dia tidak pernah menjadi orang yang binatang liar. Kenapa? Dia punya kemandirian. Bayangkan setelah keluar dari tempat ini, engkau ada di tengah-tengah sana. Yang pergaulannya kita tidak tahu seperti apa. Tapi
Tapi malam hari ini kau dengar, kalau engkau mau mandiri, dengar baik-baik. Kehausan rohanimu harus muncul, engkau harus menyelidiki Alkitab sendiri. Orang yang mandiri secara rohani, iman mereka tidak datar, tapi dalam dan berakar. Karena kenapa dia tahu dia berdiri di mana. Jujur aja di tempat ini, seringkali saya melihat, belum ada kehausan rohani yang muncul. Gampang sih kita mengukurnya, kita mengukur dari sini boleh. Lihat kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah, ya, pertemuan-pertemuan ibadah, kita lebih gampang meng-cancel atau niat kita mau ibadah atau gimana. Coba aja lihat. Kak, sorry saya tidak bisa datang ke gereja. Soalnya nyamuk piaraanku mati. Nyamuk dipelihara supaya mati. Dia cuma alasan. Kak, sorry kak, saya tidak bisa ikut. Karena alasannya ini, itu. Ya. Sendalku hilang kak. Padahal dia ke gereja pakai sepatu. Oh iya kak, kan soalnya hilang, nanti dicari susu setengah mati. Banyak alasan. Mau ke gereja aja banyak alasan. Mau ikut ground banyak alasan. Mau ikut fellowship banyak alasan. Itu aja diukur. Kalau kita lebih cenderung tidak ikut ketimbang ikut. Kehausan rohanimu tidak ada. Dan kau belum mandiri secara rohani. Tetapi kalau orang punya kehausan rohani yang dalam. Mau hujan badai. Dia tetap akan datang. Karena dia haus, rindu ketemu Tuhan. Saya masih ingat itu hari, waktu kami masih jumlahnya masih belum ada sampai sebanyak ini. Kita masih ibadah paling 60-70 orang. Waktu itu mati lampu. Ingat ya, tahun lalu Makassar pernah mati lampu secara bergilir. Ingat? Ya, waktu itu ibadah kami masih jam 5. Jam 5 ibadah, orang sudah kumpul di bawah penuh. Jam 5 itu juga lah mati lampu. Jam 5 mati lampu, kita sepakat. Mau ibadah di sini pakai gitaran di bawah maksudnya, atau kita tunggu sampai sampai nyala lampunya. Mereka bilang tunggu sampai nyala lampunya. Orang menunggu dari jam 5 sampai jam 7, nggak ada yang pulang. Dia tunggu di sini. Waktu kita mulai, jam 7 mulai nyala lampu. Kita naikkan pujian penyembahan, itu lawanan Tuhan luar biasa. Bukan karena apa? Karena mereka haus akan firman Tuhan. Karena mereka rindu lawatan Tuhan. Semakin kerinduanmu dalam, semakin Tuhan akan puaskan lebih dan lebih lagi. Tapi kalau kau tidak punya kerinduan, tidak punya kehausan, kau akan tetap di situ terus. Dengar puji-pujian, dengar firman Tuhan. Tahu Titus adalah orang yang mandiri. Titus 1 ayat 5 dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya ini engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan. Titus dikasih tanggung jawab. Dari ayat Titus 1 ayat 5 kita mengerti bahwa Titus itu orang yang dapat dipercaya. Dan dapat mandiri secara rohani. Kenapa? Jadi gini, Titus itu, uskup Titus itu, dia menetapkan pemimpin kota. Penatua, bukan level yang di bawah. Dia menetapkan pemimpin. Bisa enggak di situ terjadi nepotisme? Bisa enggak? Bisa. Tapi Paulus orang yang dapat dipercaya. Dia mandiri. Paulus enggak perlu dampingi dia secara terus menerus. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus hanya meninggalkan arahan. Paulus hanya meninggalkan standar-standar. Lalu dia bilang sama Titus, ini standarnya kamu lakukan. Atur gereja dan tetapkan para pemimpin. Saya kasih tahu ini bukan tugas kecil. Tapi Titus berani mau diambil. Kenapa? Dia tahu bahwa generasi yang tangguh adalah generasi yang mau terima tanggung jawab. Yang mengerti katakan amin. Ya. Hal ini juga kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya pada saat kita dikasih tanggung jawab, kita tidak lagi ditemani. Tapi kita tidak diarahkan secara langsung. Kita seolah-olah dibiarkan, ayo sana jalan. Kita seolah-olah dibiarkan sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya itu adalah cara Tuhan. Untuk dia membuat kita mengambil tanggung jawab. Berani mengambil tanggung jawab. Ada masa, coba diperhatikan. Ada masa waktu kita lagi mungkin masih TK, orang tua ngantar kita ke sekolah. Tapi saat kita SD, SMP, perlahan-lahan orang tua kita nggak ngantar kita lagi. Pengawalannya dikurangi, kenapa? Dia tahu kita bisa mandiri, dia tahu kita bisa bertanggung jawab. Atau ada di sini SMA, nggak dikawal lagi, tapi bukan pergi sekolah, pergi bolos, main PS. Ada? Ya, itu artinya kau nggak bertanggung jawab. Gitu ya.
Tapi seperti itu kehidupan kita. Nah pertanyaannya begini. Saat kita tidak diawasi lagi, saat kita tidak dilihat lagi, apakah hidupmu tetap benar di hadapan Tuhan? Apakah engkau bisa dipercaya? Titus menunjukkan bahwa dia generasi yang tangguh dengan dia tunjukkan yang namanya kedewasaan rohani. Dia sanggup menjalankan tanggung jawabnya, menentukan penentuan tanpa dia perlu diawasi secara langsung oleh Paulus. Nah hidup kita harus seperti itu juga. Siapa dari sini yang waktu kuliah datang ke Makassar senang sekali. Karena asik tidak diawasi maka orang tuaku. Saya lihat ada yang ketawa-ketawa. Ya, saya mau kasih tahu orang tua sedang kasih engkau percayaan. Jangan hancurkan kepercayaan orang tua, yang ngerti katakan amin. Orang tua itu setengah mati cari uang di kampung. Supaya engkau bisa kuliah dengan baik di sini. Supaya engkau bisa mengejar titelmu dengan baik. Ya, jangan gembira lalu kemudian menjadi liar di sini. Jangan, ingat selalu orang tua kita. Dia kasih kepercayaan kita, jangan hancurkan kepercayaan orang. Saya sudah bilang begini, cara menghancurkan kepercayaan itu gampang. Engkau bohong atau engkau berlebihan memanfaatkan. Dua itu aja. Ya. Oh jangan sampai dikirimin uang, malah pergi traktir pacarnya. Padahal dia bilang, oh iya ini ada tambahan biaya buat ini om, buat ini pak, buat lab sama apa. Padahal dia pergi traktir pacarnya. Itu kau sedang hancurkan kepercayaan orang tuamu. Keringatnya orang tuamu kau pakai untuk menari-nari dengan pacarmu. Halo? Jangan lakukan itu menghancurkan kepercayaan. Itu artinya kau sedang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Kalau ada di tempat ini seperti itu, bertobat. Kalau tidak bisa bertobat, berobat. Ya, dengar baik. Jangan hancurkan kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuamu saat kau kuliah di sini. Mereka nggak bisa ngawasi, tapi ada Tuhan yang lihat setiap saat. Lo jangan salah. Tiba-tiba ada tetanggamu kebetulan lagi lewat juga pada saat kau pacaran. Bilang, kemarin pergi sama cowok itu, sama ceweknya. Ya, sudah dirusakkan tapi minta kembali lagi supaya utuh kepercayaannya, enggak bisa. Ya. Kalau kita sudah tipu orang tua kita, terus orang tua kita tahu. Kita minta lagi, enggak dikasih. Kita marah-marah, salah. Kau bangun dulu kepercayaan orang tuamu. Baru minta lagi. Halo? Ya. Titus menunjukkan bahwa kedewasaan rohani ditandai dengan kesanggupan menjalankan tanggung jawab tanpa terus-menerus diawasi. Titus adalah contoh nyata. Kedewasaan rohani bukan diukur dari seberapa sering kau diajar, tetapi seberapa tanggung jawab saat kita tidak diawasi. Itu. Semakin dia bisa menjaga dirinya saat enggak diawasi, maka dia adalah generasi yang tangguh. Maka dialah orang-orang yang kita sebutkan dengan dewasa dalam kerohanian. Saat enggak ada yang melihat, apakah engkau tetap hidup benar? Di tempat-tempat tersembunyi, saat enggak ada orang lihat engkau, apakah handphonemu masih benar? Atau ngelihat situs-situs porno? Ya. Apakah engkau tetap jujur dalam pekerjaan saat atasan enggak ada yang ngecek? Apalagi masalah media sosial. Apakah engkau tetap menjaga integritas di media sosial, di tempat kerja atau di ruang private? Oh zaman hari-hari ini banyak orang gak jujur. Coba sebut aja yang punya 2 akun. Ya, akun yang satu yang bagus-bagus, akun yang kedua itu yang nyindir-nyindir orang. Halo, betul apa betul? Halo? Itu kepercayaan juga. Ya. Integritas terlihat justru saat tidak ada yang menonton, tidak ada yang lihat. Itu integritas terlihat. Coba cek dalam hatimu saat ini. Saat engkau diberikan tanggung jawab, apakah engkau selesaikan atau engkau tunda-tunda? Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk diselesaikan, bukan untuk disimpan. Ya. Coba tanya dalam dirimu, apakah saya orang yang dipercayakan tugas? Kalau saya dipercayakan tugas, saya harus selalu diingatkan untuk diselesaikan atau saya bisa selesaikan sendiri? Orang yang mandiri, dia tidak perlu dorongan eksternal untuk melakukan sesuatu.
Dia bergerak karena kesadaran internalnya ada dalam dirinya. Karena dia mengerti dia orang yang mandiri. Itu orang mandiri. Nggak perlu lagi diingat-ingatkan. Ya. Ada di sini yang masih diingatkan? Kalau mau gosok gigi sama orang tuanya? Oh enggak Kak, sekarang berganti nih diingatkan sama pacarku. Ih, sikat gigi diingatkan sama pacarnya, berarti selama ini tidak sikat gigi. Putuskan cepat. Ya. Dengar baik. Coba cek dalam dirimu saat engkau menghadapi keputusan. Mau menunggu disuruh atau belajar mengambil inisiatif. Titus tidak perlu dia dengar. Titus itu dia nggak perlu ada perintah tiap hari dari Paulus. Dia cuma dikasih satu panduan dan dia lakukan. Ia punya yang namanya inisiatif. Jadi orang yang mandiri, orang yang tangguh, itu juga orang yang punya inisiatif dalam hidupnya. Hari-hari ini kita kekurangan anak-anak muda yang kekurangan inisiatif. Semuanya harus mau diingatkan. Coba lihat aja. Ya. Saya kapan-kapan saya mau coba di pelayan-pelayan Tuhan ini di tempat ini. Saya nggak perlu pakai kata wajib di fellowship atau di ground. Ada nggak yang datang? Nanti di bawah, nanti Kak Esra absen. Baru datang semua cepat-cepat. Itu namanya kok nggak mandiri. Itu namanya kok belum dewasa. Halo? Padahal ini sudah umur 18 tahun ke atas loh. Ada yang 16 beberapa, tapi 18 ke atas. Saatnya kau menjadi dewasa. Coba lihat samping kiri kanannya bilang, dewasa bro. Ya, dewasa sis. Tidak perlu disuruh. Halo? Ya. Nah, saya berdoa malam hari ini. Kita semua mau belajar. Untuk kita menjadi orang yang berani mengambil tanggung jawab. Punya inisiatif. Orang yang dewasa secara rohani. Para pemain musik saya panggil ke depan. Orang yang aktif mencari kebenaran. Bukan yang hanya mau disuapin. Ya, ada banyak orang yang suka sekali hanya mau disuapin tapi nggak mau mencari kebenaran. Saya cerita diri saya dulu suatu kali waktu saya masih belajar coding. Jadi saya juga suka ngoding dulu ya. Makanya kelihatan dari rambut ya. Yang IT itu seperti saya. Gitu. Saya masih ingat sistem saya belajar adalah saya cuma minta linknya selalu. Jadi saya tidak pernah mau orang itu saya ikutin atau apa, kecuali betul-betul tidak ada petunjuknya dimanapun. Jadi yang sering saya lakukan adalah begini, intinya kamu kasih saya kuncinya satu, kata kuncinya atau apa saya akan cari sendiri. Dan saya akan belajar dari situ. Apalagi zaman sekarang YouTube dan lain sebagainya. Saya masih ingat waktu malam itu, saya lagi butek-butek itu artinya apa yang di depan saya, codingan saya nggak berhasil. Ya. Putus asa? Ya. Apa yang saya lakukan? Saya tidur, bangun saya berdoa. Waktu saya berdoa saya coba lagi. Saya belajar lagi. Masih belum bisa. Saya belajar lagi. Cari kata kuncinya. Aktif mencari. Sampai suatu saat ada orang yang pernah saya mau belajar sama dia. Saya pernah belajar sama dia 1 kali pertemuan aja. Saya bayar waktu itu 150.000. Saya minta diajarin sama dia. Dia ngajarin basic banget. Dan saya di situ belum dapat apa-apa. Masih minim sekali. Suatu kali dalam waktu 3 bulan dia kaget dengan perkembangan saya. Saya bisa ngapa-ngapain, saya bisa ngajarin orang di grup itu, di grup coding itu saya ngajarin orang. Dia bilang, dia sampai ngomong gini di grup, saya kaget lihat Mas Esra. Karena saya ingat lalu, 2-3 bulan yang lalu dia ketemu saya masih belum tahu apa-apa. Tapi sekarang dia lebih tahu. Saya cuma bilang karena saya aktif mencari. Malam hari ini, dengar baik. Jadilah seperti Titus, yang tidak perlu diawasi, yang selalu aktif mencari, berani mengambil tanggung jawab. Maka engkau akan menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh saat badai, saat ada topan melanda di hidupnya, dia berani berdiri. Dia teguh berdiri, gak ikut-ikutan arus. Karena dia tahu dia berakar di dalam kebenaran. Malam hari ini, saya rindu dan saya berdoa. Setiap engkau yang hadir malam hari ini, kau menjadi orang-orang yang tangguh. Generasi yang tangguh, generasi yang mandiri. Generasi yang aktif mencari kebenaran, tidak hanya mau disuapin. Bangkit berdiri. Mari kau siapkan hatimu. Sama-sama katakan. Engkaulah perisaiku.
saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. akan tenangkan jiwa kami. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan goyah, karena Yesus selalu menopang hidupku. kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku, Yes. saat badai hidup menerpaku. Katakan firman Firman-Mu di dalamku. Amin. Tenangkan jiwaku, Katakan Engkaulah. Engkaulah Katakan perisai kami. perisaiku, Yes. saat badai hidup menerpaku. Firman Firman-Mu di dalamku. tenangkan jiwa. Tenangkan jiwaku, Sama-sama katakan. kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kemandirian itu berbicara bagaimana engkau memindahkan ketergantunganmu kepada manusia, kepada lingkungan, kepada situasi. Kau menggantungkannya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemandirian berbicara bagaimana engkau bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Saat engkau mandiri bisa saja engkau sendiri. Tapi kalau kau andalkan Tuhan dalam hidupmu, kau akan menjadi generasi yang tangguh. Kalau kau mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu yang Tuhan beri, maka dorongan dari dalam akan selalu muncul. Maka inisiatif akan selalu muncul. Makanya lagu ini berkata, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, engkau akan menjadi generasi yang tangguh. Yang setuju katakan amin. Bukan berdiri Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun Ku kan bertahan,
kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. yang Kau berikan. Sampai kapanpun takut goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Mari kau lebih lagi sama-sama sambil angkat kedua tanganmu. Sama-sama dengan Tuhan. Saya nyanyikan pujian ini sebagai deklarasi. Ku kan topangan yang ada dalam diri kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Itu hanya karena kasih karuniamu, kasih karuniamu yang menopang kami, sehingga kami bisa berdiri teguh di dalam tekanan kami. Karena kasih karuniamu, Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami, dan kami berbangga malam hari ini. Kalau Engkau sudah mengirim Roh Kudus-Mu untuk tinggal dalam hati kami. Kami mau Tuhan bersama dengan Roh Kudus
terus mencari kebenaran, terus memiliki kehausan akan rohani. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berdewasa dalam iman. Sehingga kami menjadi orang yang punya integritas, orang yang punya menjadi generasi yang tangguh. Orang yang punya kemandirian di dalam Tuhan. Kami rindu malam hari ini Tuhan, kami tidak hanya berdiam diri, tapi kami mau menjadi betul-betul pelaku firman. Malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin firman-Mu yang sudah disampaikan akan terus tertanam dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan mereka. Saat mereka menjadi pelaku firman, maka karakter ilahi, karakter Kristus akan muncul dan mereka menjadi generasi terang yang berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang kami terima. Dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Namun sebelum itu, di tempat jemaat Tuhan sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah, dan kanan. Mari sebelum itu kita angkat persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarkan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman kata hidup di jalanmu, menjadikanku lebih dari pemenang. Harus serukan seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dari gelombang bagi Tuhan kita. Engkau besar, Engkau Allah yang benar dalam firman kami. Amin.
kita kedatangan teman dari KMKU Teknik yang sedang mengadakan basar kue di bawah, yaitu kue pia. Tapi sebelum itu mereka akan mempersembahkan pujian. Saya persilakan kepada teman-teman KMKU Teknik. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Perkenalkan kami dari Panitia Pelaksana Kemah Rohani KMKU Teknik Universitas Hasanuddin. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan pencarian dana di gereja ini. Dan untuk sebagai bentuk ucapan syukur kami akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, shalom.
Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat teman-teman dari KMK Teknik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan kepada tim multimedia. Kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
Demikian informasi mengenai kegiatan GPI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita sebelum hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Izin menambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah memberkati kita pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Diberkati dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Biar dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani, nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berikutnya, saya menyambut dengan kasih Kristus jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene, selamat datang di Gold City. Bila teman-teman belum memiliki tempat untuk bertumbuh dan mempunyai komunitas, kami sangat terbuka di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, di samping kiri Bapak Ibu Saudara ada 3 usher yang membawa form selamat datang. Boleh diambil dan diisi. Nanti ketika kembali ke tempat kita masing-masing nanti boleh kembali lagi dikembalikan kepada usher. Jadi jangan ragu-ragu untuk ambil. Jika Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh diambil dan diminta kepada usher yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Dan juga di tangan usher ada formulir permohonan doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau rindu apapun bentuk doa-doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, boleh diambil, boleh diminta. Kami akan doakan pada setiap hari Selasa dan Jumat dalam Pondok Daud pada jam 3 sore yang akan diadakan di Pastori. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, apapun yang menjadi kerinduan bagi Bapak Ibu Saudara, boleh diminta kepada teman-teman Asar dan akan dikembalikan lagi kepada teman-teman Asar. Berikutnya, baptisan akan dilakukan pada minggu terakhir bulan ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dibaptis, boleh menghubungi Saudara GG. Saudara GG ada di belakang ataupun juga menghubungi teman-teman yang ada di depan ini. Nanti akan diarahkan untuk konseling dan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis, nanti boleh menghubungi Saudara GG. Kami juga menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara teman-teman semua yang rindu untuk melayani di tempat ini, ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Kami sangat terbuka bagi apapun pelayanan yang rindu untuk kita kerjakan. Biar setiap talenta, setiap potensi yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita mau maksimalkan, kita mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan ragu-ragu, di depan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian ada barcode yang kecil, boleh di-scan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani dan juga ingin bergabung dalam grup WhatsApp Gold City, boleh scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk penyampaian tambahan, saya ucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit dulu tambahan, di tempat ini kita ada 2 pos pelayanan baru. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin berkeahlian dalam EKAP, nah silakan mendaftarkan diri, nanti akan dihubungi sama teman-teman yang bertugas untuk menghubungi teman-teman yang ingin berpelayanan. Bisa mendaftar lewat barcode yang sudah disampaikan tadi, bisa juga langsung ke kami yang mungkin ada di depan ini atau yang di belakang, nanti juga bisa tanyakan Aser. Selain dari itu ada make up, ada juga wardrobe. Nah di tempat ini kita sudah mulai ada perkembangan sedikit di bidang wardrobe, jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin bisa dikatakan stylish. Jadi nanti silakan mendaftarkan diri. Wardrobe tugasnya apa Kak? Nah wardrobe itu tugasnya dia yang akan memastikan pakaian-pakaian yang ada di mimbar teman-teman pelayanan ini sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Jadi yang dilihat ini semuanya ini sudah di ACC dan sudah diatur sebaik mungkin dari tim wardrobe. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan nih yang stylish atau bisa make up, silakan menghubungi dan atau scan barcode yang ada di depannya untuk mendaftarkan diri masuk di makeup ministry dan wardrobe. Mungkin itu saja tambahan pengumuman, terima kasih. Puji nama Tuhan, mari kita untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sungguh Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau dahsyat berkuasa berbuat
Kekuatanmu heran, Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Kau dahsyat Tuhan, dahsyat berkuasa, perbuatanmu Bersyukur berterima kasih untuk berkat yang terus kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur untuk malam yang indah ini, kesempatan masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Bersyukur untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya, kami sungguh hadir pada malam hari ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, yang akan terus bersama-sama dengan kehidupan kita. Malam hari ini Tuhan kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati Bapa. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi setiap kehidupan mereka Bapa, terus Engkau maksimalkan. Biar seluruhnya Tuhan mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi Bapa. Bangkitkan iman mereka Bapa bahwa kesembuhan telah Engkau kerjakan di atas kayu salib dan itu sudah selesai Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, setiap tanggung jawab dan tugas yang mereka kerjakan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang tolong mereka. Biar di setiap pekerjaan yang mereka lakukan Bapak ada nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Yang mulai lalai Tuhan untuk datang beribadah Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketuk pintu hati mereka Bapak biar di minggu-minggu akan datang. Boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapak. Saat ini juga Tuhan kami berdoa. Tugas kami sebagai mahasiswa Bapak. Kami tahu kami lemah Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada malam ini Tuhan. Kami sebagai mahasiswa Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami. Berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami. Terus pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kami tahu Tuhan, Tuhan kami yang sanggup untuk menolong kami dan memampukan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini akan menghadapi ujian Tuhan. Apapun bentuk ujian yang akan kami lakukan, apapun bentuk ujian yang jemaat-Mu lakukan Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Biar di setiap ujian-ujian Tuhan, Tuhan yang hadir bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Dan hasil yang terbaik Tuhan, kami akan terima dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin
mencari lapangan pekerjaan Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, waktu-Mu yang tepat yang akan Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki mereka jumpai Bapa. Tuhan berkati kehidupan mereka Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya pekerjaan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami. Biar kedamaian terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat penuaian besar-besaran terjadi di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat setiap orang Tuhan akan datang menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan kepada seluruh jajarannya Bapak. Tuhan yang pilih mereka dan Tuhan yang akan tolong mereka Bapak. Biar di setiap pemerintahan yang mereka kerjakan, nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan Bapak. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan, biar keputusan yang terbaik daripada Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk kota kami Makassar Bapak. Tidak secara kebetulan Kau menempatkan kami di kota ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kau berkati pemerintahan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pemimpin-pemimpin kota kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang mampukan mereka dalam mereka memimpin kota kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Ibu Gembala Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, berkati dia Tuhan, berikan dia kesehatan yang ekstra, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, umur yang panjang. Biar di masa-masa tuanya Tuhan dia mengalami Engkau Tuhan lebih lagi. Keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan, anaknya diberkati, mantunya diberkati, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat orang tua kami ini akan menjadi orang tua yang luar biasa. Ibu Gembala kami menjadi teladan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mentor rohani kami Pastor Ezra Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan yang akan memampukan dia Tuhan dalam dia menjalani kehidupannya Tuhan, secara khusus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kehidupannya Bapa. Diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, istri dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Biar di mana Tuhan tempatkan dia berdiri untuk melayani, biar Tuhan yang membela, biar Tuhan yang berkati. Melalui kehidupannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat Tuhan, keluarga ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pastor Ezra akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kak Debbie sebagai pasangan hidupnya, sebagai tiang doa bagi keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus berkati. Adik kami Dev, Tuhan diberkati oleh Tuhan, dalam masa pertumbuhannya diberkati oleh Tuhan. Dia akan menjadi anak yang mandiri Tuhan. Anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tutup bungkus keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Kak Ian, Kak Elin, Bapak dimanapun keluarga ini berada Tuhan. Biar Tuhan Yesus terus juga memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan menolong kehidupan mereka. Bapak yang baik, malam hari juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitaran kami. Kami berdoa untuk gereja Toraja. Kami berdoa untuk gereja GMS. Kami berdoa untuk gereja GPDI. Kami berdoa untuk gereja GIPIL. Kami berdoa untuk GBI Rock. Kami berdoa untuk gereja Katolik. Kami berdoa untuk gereja GTM Bapak. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan kami tahu kami berbeda Tuhan. Berbeda sinode Tuhan. Tapi satu yang kami tahu dan yakini dalam kehidupan kami. Seluruhnya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Kami akan melihat gereja-gereja yang akan di sekitar ini Tuhan. Akan menuai jiwa-jiwa yang memuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada tembok-tembok yang dibangun Tuhan. Tembok-tembok akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu memuliakan nama-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di kampung dan yang ada bersama-sama dengan kehidupan kami Bapa. Tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi berikan mereka kesembuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan, umur yang panjang, agar melihat kami Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi anak-anak yang sukses. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online dan mereka membutuhkan doa Tuhan yang melalui media YouTube Tuhan, TikTok Tuhan, Facebook Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi kerinduan mereka, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka. Bapak,
Ini menjadi doa kami, ini menjadi syukur kami Tuhan. Malam hari ini sekali lagi Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengakhiri doa kami sesuai dengan doa yang sempurna yang Engkau ajarkan kepada murid-muridnya, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedatangan kita, terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan bersatu dulu sejenak.